secara kita pengen mandiri dengan biaya yang murah, terkecuali kalau kalian ingin kerjanya melalui agensi, melalui LVK, melalui sponsor, itu mungkin biasanya biayanya bisa lebih terbilang di atas 20 juta baraya, mungkin seperti itu. Podcast cerita kita, tanpa bicara, tanpa cerita. Halo baraya, kembali lagi di podcast cerita kita. Di sini gua mau cerita tentang hari libur gua selama bekerja. Jadi di sini tuh kerja tuh 7 hari. Jadi pas 7 hari itu kita libur sehari. Jadi total kerja itu 6 hari ya, kita libur sehari. Pas kebetulan gua libur di hari Minggu. Nih aktivitas kegiatan gua selama libur di sini ya kalau nggak rebahan, cuci baju, masak, cuci sepatu, beres-beres kamar dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa gua lakukan aktivitas selama di hari libur. Terus kenapa nggak jalan-jalan ataupun keliling daerah-daerah yang ada di negara Kuwait? Ya yang gua jarang sih gua jalan-jalan gitu, nggak cuman pas di hari libur itu enaknya pengennya istirahat dan rebahan gitu baraya. Soalnya kita udah menggunakan waktu kita kerja selama 6 hari, pas satu harinya kita libur ataupun istirahat, mungkin ada waktu dan kesempatan biasanya suka jalan-jalan di sekitaran kota-kota yang ada di negara Kuwait itu baraya. Nah, ini gua mau kasih info, saran aja, coba tahu bisa bermanfaat buat kalian ingin kerja ke Timur Tengah ataupun ke negara Kuwait khususnya. Nih, coba kalian baraya tulis di web ataupun di website, tulis BPMI TKI ataupun BPMI 2 TKI. Biasanya di situ suka ada lowongan pekerjaan baraya. Biasanya ya suka ada lowongan pekerjaan. Coba tahu ada lowongan pekerjaan di situ. Mungkin buat teman-teman yang mau kerja ke luar negeri, mungkin ada kesempatan dan waktu yang untuk kerja ke luar negeri, mungkin itu. Coba aja cari di situ, cari-cari. Biasa suka ada lowongan pekerjaan di situ. Soalnya dulu juga gua pas waktu ke Kuwait, gua juga cari di situ lowongan pekerjaan. Gua cari scroll, ternyata dapat. Gua bikin CV dulu, CV-nya berbasis bahasa Inggris. Gua bikin CV, terus udah lampirkan sertifikat dan sebagainya. Gua masukin di situ lewat email. Alhamdulillah, mungkin nunggu waktu selang beberapa hari atau beberapa minggu udah di ACC, langsung sesi interview. Alhamdulillah keterima, sampai gua di Kuwait udah mencapai 3 tahun lebih di sini baraya. Itulah perjalanan gua selama melamar kerja di luar negeri seperti itu. Yang penting kita hanya rajin, jangan pernah mengeluh, jangan pernah bosan untuk mencari lowongan pekerjaan. Yang penting hati-hati dengan scammer ataupun penipuan tentang menawarkan lowongan pekerjaan ke luar negeri. Itu aja, mungkin hati-hati baraya. Banyak banget, marak banget. Mungkin ini sensitif banget gua bahas, tapi gua ya harus dibahas walaupun sensitif. Pokoknya hati-hati dengan scammer, orang-orang yang menawarkan lowongan pekerjaan ataupun yang menerima uangnya terlebih dahulu. Biasa ada nih DP dulu dong gitu, DP dulu setengahnya dong gitu, ataupun DP dulu berapa juta dong, tapi interviewnya belum, lowongan pekerjaannya nggak pasti, interviewnya belum, terus dan lain-lainnya harus nunggu berapa lama, sampai ada 3 bulan, 6 bulan, tapi belum ada kepastian. Itu hati-hati, itu scammer baraya, banyak banget. Itu mungkin yang penting. Kalau kalian pengen cari agensi ataupun pihak LPK ataupun PT yang resmi sesuai dengan kebijakan kepemerintahan kita, ya kalian cari aja di BPMI ataupun di BPMI 2 TKI. Biasa suka ada itu PT di situ yang menawarkan ataupun mencari lowongan pekerjaan. Pasti banyak banget di situ. Yang penting kaliannya jangan menyerah aja. Kalau kalian pengen secara proses, secara mandiri gitu, secara mandiri seperti itu baraya. Ya mungkin biayanya ya kalau proses seperti itu yang gua
proses selama waktu di Indonesia seperti itu, prosesnya itu hampir 13 jutaan lah Baraya, murah banget lah pokoknya. 13 juta mungkin tergolong murah ya, mungkin 13 juta, ada yang 7 juta biaya untuk ke Kuwait itu Baraya. Cuman kalau kalian lewat agensi ataupun lewat PT LPK biasanya itu mencapai 20-an atau 18 juta rupiah Baraya, sampai kalian berangkat ke negara Kuwait itu. Ya masalah gaji di sini tergantung lagi ya. Kalau masalah gaji kalian, gaji di sini tuh ada yang besar, ada yang kecil. Kan kalau masalah gaji, kalian kan pas waktu interview itu kan pasti ditanya itu, kalian pengen gaji berapa? Biasanya lo gaji berapa, di situ lo kalian negosiasi gajinya berapa yang Baraya mau gitu. Di situ pas interview di situ. Tapi jangan pernah sungkan, jangan pernah canggung kalian menanyakan gaji ya. Penting banget ini Baraya. Misalkan pas waktu ada sesi interview, misalkan kalian CV kalian udah di ACC, pas waktu sesi interview, kalian jangan pernah canggung untuk menanyakan gaji, jam kerja, ada akomodasi, transportasi. Kalian jangan canggung tanyakan itu, soalnya itu penting banget Baraya. Mengapa gua bisa ngomong begini? Takutnya dalam tanda kutip, misalkan kalian itu di situ ditulis di PK-nya itu gaji sekian 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 dan bla bla bla, terus pas datang ke sini tidak sesuai ekspektasi kalian itu menyesal di situ. Makanya gua jangan pernah canggung tanyain gaji, tanyain akomodasi, tanyain transportasi. Kalau ada benefit tanyain benefit, itu aja mungkin Baraya. Mungkin sharing ya dari gua, mungkin pengalaman dan sepengetahuan gua seperti itu Baraya, sharing aja ini mah. Bukan mau mengedukasi atau gimana, ini mah sharing. Kalau kalian bila mana mendapatkan sesi interview, kalian jangan pernah canggung tanyakan itu Baraya. Itu penting banget buat teman-teman yang mau kerja ke luar negeri, apalagi ke Timur Tengah ataupun ke negara Kuwait Baraya, seperti itu. Nah kita lanjut lagi ya ke aktivitas gua. Ya mungkin hari ini gue lagi nunggu nasi. Tadi gue masak nasi, terus gue mau makan juga, lapar ini sebenarnya. Soalnya kalau libur itu enaknya tidur, istirahat ya. Dari jam berapa gue ya tidur, dari jam 7 atau jam 6 pagi tidur, sampai gue kebablasan tidurnya sampai ke maghrib gitu. Soalnya gimana ya, enaknya tidur sih kalau libur itu, tidur istirahat, malas kemana-mana seperti itulah. Tapi cuman kalau kita kebiasaan seperti itu kebiasaan buruk Baraya. Tapi kita harus ada olahraga juga, exercise ataupun nge-gym ataupun jogging, seharusnya begitu Baraya, lebih enak dan lebih nyaman dan lebih simpelnya. Ini gua mau bahas lagi ya tentang biaya hidup ya di sini ya. Gua mau bahas lagi tentang biaya hidup di sini. Tapi gua cari secara kalkulasi. Jadi cara kalkulasinya nih, untuk biaya hidup yang paling standar di Timur Tengah sebagai pekerja di negara Kuwait, itu yang paling standar 30 dinar per bulan pokoknya Baraya. 30 dinar per bulan plus internet, kalian beli beras, kalian beli bahan pokok, itu 30 dinar per bulan untuk secara standar kalian biaya hidup di negara Kuwait sebagai pekerja gitu. Tapi kalau kalian pengen menengah ke atas, mungkin di atas standar ya, kalian harus minimal 40 dinar per bulan, 50 dinar per bulan. Misalkan contohnya ini Baraya, gaji kalian itu di sini 150 dinar per bulan, itu udah bersih ya. 150 dinar per bulan udah bersih, udah akomodasi udah ditanggung sama pihak perusahaan, transportasi udah ditanggung sama pihak perusahaan. Misalkan contohnya nih ya, kalau gaji kalian 150 dinar per bulan, usahakan sisipkan uang 100 dinar kalian tabungkan. Itu terserah mau tabungkan di mana, tabungkan yang 50 dinarnya kalian simpen buat jaga-jaga untuk buat biaya hidup kalian. Kalian atur di situ 50 dinar itu bisa kalian per bulan 30 dinar, 40 dinar per bulan, yang 10-nya kalian sisipkan. Coba tuh kalian nanti kan
kita hidup itu tidak sehat selalu, mungkin ada kondisi sakit dan sebagainya gitu. Soalnya di sini kalau kalian kerja di perusahaan ataupun kalian kerja di food exchange gitu, biasanya kalau kalian sakit itu ditanggung sama kita sendiri, nggak ditanggung sama pihak perusahaan. Makanya gue juga aneh di sini itu. Nih kita nih sakit misalkannya, contoh nih ya, contoh gue itu sakit. Terus kalau kita mau ke rumah sakit atau mau ke klinik, kita yang bayar loh. Kita bayar ke resepsionis pendaftaran 2 dinar nih, bayar pendaftaran aja 2 dinar nih. Berarti kalau kita kalikan ke rupiah itu 100.000 rupiah gitu secara keseluruhan begitu. Kita bayar, terus kita mau misalkan membeli obat ataupun kata dokter kalian membeli, kan nanti kan diperiksa tuh yang 2 dinar diperiksa sama dokter, kalian sakit apa, nanti sama dokter disaranin, oh kalian harus beli obat ini gitu, beli obat kan, atau beli obat 15 dinar 10 dinar itu. Jadi kita bayar sendiri kalau kita sakit di sini itu Baraya. Beda pas waktu gua kerja di Saudi gitu. Kalau waktu gua kerja di Saudi, ini bukan mau membandingkan, pas waktu gua kerja di Saudi kalau gua sakit itu ditanggung sama pihak perusahaan atau sama majikan ataupun sama kapilan, ditanggung begitu. Di sini mah enggak, kita serba mandiri. Pas gua mau vacation aja di sini, mau vacation, mau liburan, mau pulang ke Indonesia ataupun mau cuti, itu kita beli tiket sendiri, nggak dibeliin sama pihak perusahaan tiket. Cuman perusahaan itu kita ngasih benefit selama kita vacation. Contohnya nih, vacation 45 hari, berarti dikasih benefitnya kisaran 220 dinar ataupun 250 dinar per 45 hari itu, dikasih benefit doang seperti itu. Nanti kita beli tiket sendiri ya, mungkin ya kita kalau mau vacation kita harus nabung dulu sebelum 3 bulan kita mau vacation buat beli tiket dan lain sebagainya itu. Jadi kalau kita mau cuti itu ya mau pulang ke Indonesia kita beli tiket sendiri gitu, nggak dikasih sama pihak perusahaan. Itulah mungkin ada kekurangan ada kelebihan dari kebijakan sebagai pekerja di negara Kuwait. Tapi kita bukan mau membandingkan antara negara lain, cuman di Kuwait seperti itu kebijakannya. Mau vacation, kita mau pulang ke Indonesia, kita beli tiket sendiri Baraya. Jadi nggak dikasih sama pihak perusahaan cuman ngasih benefit selama kita vacation, seperti itu. Nah kalau misalkan di sini itu sakit nih Baraya nih, kalau misalkan kita sakit di sini selama kita ada tanda tangan kontrak kerja, kita itu sakit per tahun itu kita diperbolehkan sakit itu 15 hari ya. Nih contohnya seperti ini Baraya. Misalkan kita ini dalam 1 tahun itu kita dalam 1 tahun misalkan pernah sakit itu 5 hari gitu. Misalkan contoh ya, dalam 1 tahun kita pernah sakit 5 hari, berarti sisanya 10 hari dong. 10 hari gitu. Nah misalkan dalam 1 tahun itu kalian sakit 5 hari, sisanya 10 hari dong. Nanti 10 hari itu bila mana kalian udah resign dari sini, nanti dihitungin, nanti akan dibayar gitu. Dari 10 hari itu dibayar. Kalian itu mungkin dalam kategori kalian itu cuman selama kontrak kerja itu kalian itu sakit itu cuma 5 hari ya, sisanya itu kalian mendapatkan benefit yang itu nggak diambil sakitnya itu gitu Baraya. Seperti itu. Jadi ada kadang-kadang ada plus minusnya gitu, kerja di Kuwait itu plus minusnya gitu Baraya. Nah terus misalkan gini bayarnya, kita misalkan mau umroh, misalkannya mau umroh dari Kuwait ke Arab Saudi, biasanya dari pihak perusahaan biasanya ngasih jarak itu antara 10 hari atau 15 hari gitu. Kita mau umroh itu biasanya dikasih, terus dikasih uang juga, uang selama 15 hari dan 10 hari seperti itu, samanya layaknya sebagai kita vacation gitu, atau kita cuti, sama aja seperti itu, uangnya dikalkulasikan seperti itu Baraya. Mungkin itu Baraya tentang kita bila mana kita mengalami sakit di Kuwait.
ataupun selama kita mengalami sakit dalam kontak kerja, begitu Baraya. Mungkin bisa disimpulkan begitu. Bila mana yang kurangnya boleh kalian koreksi, tulis di kolom komentar. Nah, itu tentang sakit ya Baraya. Gua mau ngebahas nih tentang di dalam lingkungan pekerjaan aja. Nanti ini selama gua libur, jadi gua agak kemana-mana, jadi gua ini bikin podcast ataupun mau sharing tentang dunia pekerjaan. Nah, ini tentang absensi ya. Nih, sepengalaman gua nih, bila mana kalian tuh kerja di Timur Tengah, misalkan kalian itu tidak sakit, tapi kalian izin. Di sini tuh izin itu harus ada surat, penting banget ya kalau izin itu. Susahnya begitu ya, misalkan izin kita nih mau kemana gitu. Jadi izin tuh misalkan kalian bisa tukeran hari libur gitu. Misalkan izin nih, misalkan hari Rebo aku mau pergi ke temen aku, misalkan Rebo pergi ke temen aku. Misalkan hari libur kita tuh hari Senin, nanti kita ditukar hari liburnya jadi hari Rebo gitu, hari Rabu gitu, begitu. Ditukar seperti itu. Jadi tidak ada izin khusus untuk misalkan kita mau izin 2 hari atau 1 hari, gak ada di sini itu. Terkecuali ya sakit itu kalian bisa ngambil 3 hari, 2 hari gitu. Kalau izin itu gak ada, terkecuali kalau kalian izinnya mau umroh, bisa kalian ngambil 15 hari gitu. Nanti dipotong. Misalkan 1 tahun itu vacation kalian itu 30 hari. Misalkan kalian diambil izin umroh 10 hari, jadi sisa vacation kalian itu 20 hari itu. Sekarang ada plus minusnya kan, seperti itu kerja di Kuwait itu. Mungkin ya gua bahas ya di sini ya, bila mana orang-orang tersinggung ataupun sensitif, ya gua pengen sharing aja ke teman-teman Baraya, biar kalian tahu gitu fakta real asli kerja di Kuwait ini seperti ini Baraya. Gua gak mau menggoreng opini lain, tapi ini secara pengalaman pribadi gue ya. Setiap orang itu pasti beda-beda punya pengalaman, beda-beda pengalamannya pribadi. Mungkin gue sharing aja nih ke teman-teman, ke subscriber gue yang nonton ini ya, coba tahu bisa bermanfaat, bisa berfaedah, dan berbagi informasi lainnya yang ada di negara Kuwait. Mungkin seperti itu Baraya. Sebenarnya kalau kita ngambil cuti aja bisa aja di sini di Middle East Timur Tengah, seperti kalian pengen jalan ke Turki ataupun jalan ke Emirat, ke lainnya sebenarnya bisa aja, cuman itu jaraknya 30 hari, nggak dikasih 45 hari ya. Misalkan kalian nih, aku mah males pulang ke Indonesia, tapi vacation tuh pengen ngambil di area Timur Tengah aja, di Middle East Arabian gitu. Kalian bisa mau liburan ke Bahrain atau liburan ke negara lain, sebenarnya bisa gitu. Nanti kita ngajuin visa dan sebagainya, bisa aja kalau kalian gak mau pulang ke Indonesia. Tapi lebih baiknya sih kalau liburan sih pulang ke Indonesia sih, soalnya nih menikmati makanan khas Indonesia tuh lebih enak, seperti cuangki, bakso, mie ayam, nikmat banget itu. Paling nikmatnya itu. Di sini juga ada sih yang jualan gitu, nggak cuman rasanya itu beda banget seperti rasa yang ada di Indonesia, seperti itu, beda lah. Lebih nikmatan kita makan langsung di negara kita sendiri gitu, nikmatnya lebih terjaga lah gitu. Beda banget seperti itu Baraya. Nah, kesimpulan yang gua sampaikan dari awal sampai akhir, gua mengambil kesimpulan ya Baraya. Coba tahu ini bisa bermanfaat buat kalian ingin kerja ke luar negeri. Ini sharing aja sepengalaman gua. Nih, kesimpulan yang barusan gua berbicara A sampai Z ini. Hal yang pertama, bila mana kalian Baraya ingin kerja ke luar negeri, kalian siapkan dulu dokumen seperti CV gitu. CV lamaran pekerjaan kalian itu harus berbasis bahasa Inggris, seperti itu Baraya. Terus kedua, kalian harus bisa basic bahasa Inggris, ataupun bila mana kalian udah bisa bahasa Arab, lebih baik pakai bahasa Arab untuk sesi interview. Tapi untuk sesi interview kalian bisa bahasa basic aja, gak apa-apa. Bisa perkenalkan diri, yang pentingnya bisa perkenalkan diri aja, Baraya, gak apa-apa. Nanti bila mana kalian udah keterima di sini, kalian bisa belajar bahasa Inggris di sini sambil bekerja, gitu Baraya. Terus yang ketiga,
kalian cari informasi lowongan pekerjaan yang gua udah sebutkan di website BPMI TKI ataupun BPMI 2 TKI ataupun ke Disnaker ketenaga kerjaan di kota-kota kalian masing-masing. Biasanya suka ada itu menawarkan lowongan pekerjaan. Itu mungkin secara kita pengen mandiri dengan biaya yang murah, terkecuali kalau kalian ingin kerjanya melalui agensi, melalui LVK, melalui sponsor, itu mungkin biasanya biayanya bisa lebih terbilang di atas 20 juta baraya, mungkin seperti itu. Terus yang lainnya, kalau kalian udah mau berangkat ke Kuwait, ya bisa kalian bawa rokok 2 pak kalau bagi yang mau rokok, ataupun mau kalian bawa Indomie ataupun mau bawa makanan yang lainnya boleh aja buat stok kalian selama 1 bulan di sini belum mendapatkan gaji, seperti itu baraya, buat makan lah selama 1 bulan boleh, silakan bawa itu. Terus poin yang lainnya, usahakan selama kalian interview harus negosiasi tentang gaji, akomodasi, transportasi, benefit dan tunjangan yang lainnya, itu penting banget. Poin penting banget baraya. Terus posisi kerja kalian sebagai apa, itu penting banget poin. Soalnya takutnya bila mana kalian pas datang ke sini tidak sesuai fakta yang di PK atau yang ditulis perjanjian kontrak, itu baraya penting banget. Cuman rata-rata yang gagal itu jarang, tapi biasanya sesuai dengan PK yang di Indonesia sama yang ada di Kuwait biasanya sesuai, itu baraya. Mungkin di podcast cerita kita ini sampai di sini dulu baraya. Bila mana kalian ingin sharing secara privat sharing, kalian boleh DM Instagram gua, TikTok ataupun Facebook. Di sana gua akan bahas secara leluasa. Kalau di sini gua tidak akan bahas secara leluasa, soalnya bisa mengandung hal sensitif juga ke pihak perusahaan ataupun ke hal yang lainnya baraya. Jadi kalian DM aja Instagram gua ataupun TikTok ataupun Facebook. Tapi kalian pengen sharing secara publik, tulis di kolom komentar. Nanti gua akan balas satu persatu komentaran dari kalian. Oke baraya. Sampai ketemu lagi di next podcast cerita kita.